Why are you in America? Film dibuka dengan seorang wanita cantik asal Rusia bernama Maya sedang diinterogasi di kantor polisi Las Vegas. Maya menceritakan rentetan kejadian yang dialaminya dari awal hingga ia tertangkap, dan inilah kisahnya. Di awal kisah kita akan berkenalan dengan seorang miliarder asal Amerika bernama Michael dan istrinya seorang balerina asli Rusia bernama Maya serta anak semata wayang mereka bernama Nina. Saat ini mereka tinggal di Rusia. Kehidupan Maya bak permaisuri membuat salah satu teman baletnya merasa iri. Selain cantik, Maya memiliki kesuksesan yang luar biasa, baik dalam kehidupannya ataupun karir. Scene berpindah ke Michael yang saat ini sedang terjebak macet akibat adanya kecelakaan yang terjadi di area tersebut. Ia takut terlambat menghadiri pertunjukan istrinya yang sedang berlangsung. Tak lama kemudian seseorang menelpon dan mengancamnya karena telah mencuri sumber daya alam mereka dengan melakukan pengeboran minyak dan membangun kilang minyak di negara mereka, serta memperistri wanita Rusia. Namun, Michael tak mempedulikannya dan menganggapnya orang iseng yang kurang kerjaan. Singkat cerita, Michael akhirnya tiba di gedung teater tepat waktu saat giliran Nina putrinya membawakan bunga untuk sang ibu. Asisten pribadi Michael bernama Roman juga hadir di antara para undangan. Dia adalah orang kepercayaan Michael yang mengurus semua bisnisnya di Rusia. Ia lantas menanyakan soal tagihan dari pihak ban pada perusahaannya yang membuat Roman terkejut. Roman berjanji akan segera menyelidikinya besok namun Michael berkata dia sendiri yang akan memeriksanya langsung. Tak lama kemudian seorang pria bernama Richard menghampiri dan menggoda Maya. Ia yang sangat tertarik dengan kecantikan Maya sampai nekat menawar harga Maya di depan suaminya yang tak lain adalah rekan bisnis sekaligus sahabatnya sendiri. Terlihat ketegangan di antara mereka. Dan ternyata itu hanyalah prank. Meskipun tingkahnya sangat aneh namun Michael sangat mempercayainya. Ia berkata jika kau dalam bahaya, maka Richard adalah orang pertama yang harus dihubungi. Dalam perjalanan pulang ia menyempatkan waktu untuk berduaan dengan sang istri dan meminta Shasa sopirnya pulang bersama putrinya. Seakan-akan itu adalah malam terakhirnya bersama Maya. Nampak jelas kekhawatiran di wajah Michael yang berusaha ia sembunyikan dari sang istri. Keesokan paginya berangkatlah Michael menuju kilang minyak. Ia seperti merasakan firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sesampainya di sana ia mendapat informasi dari pihak bank bahwa seseorang telah mengajukan pinjaman atas nama perusahaan Michael sebagai jaminan dan ditandatangani oleh Michael sendiri. Jelas saja kabar tersebut membuatnya shock karena ia tak pernah menandatangani surat apapun terlebih lagi mengambil pinjaman ke bank. Ia meminta Michael menanyakan masalah tersebut pada karyawannya di kantor. Tak lama kemudian akuntan Michael bernama Usov menghubunginya menggunakan nomor rahasia karena saat ini nyawanya sedang dalam bahaya. Ia berkata bahwa ada sejumlah uang yang sangat banyak dari perusahaan minyak Michael tiba-tiba masuk ke rekening seseorang dan hanya pemilik dokumen berharga yang bisa mencairkan dana tersebut. Ia menduga ada orang dalam yang terlibat namun Usov sudah mengaktifkan protokol darurat yang disebut Nikita sesuai instruksi Michael. Dalam keadaan genting pun tak lupa Michael memesan bunga untuk sang istri. Maya merasa aneh kenapa suaminya tiba-tiba mengirimkannya bunga berwarna merah bukan putih. Sepanjang perjalanan Michael merasa was-was akan bahaya yang sedang menantinya. Sementara itu di kantor Michael, nampak seorang mafia Rusia bernama Joko mengawasi Usov dan di kediaman Michael, Maya dan putrinya mengalami mimpi buruk tentang Michael. Dan benar saja mimpi itu menjadi kenyataan. Saat Michael menerima telepon dari pria misterius, satu persatu pengawalnya tewas termasuk Shasa. Michael berusaha menawarkan bayaran mahal akan tetapi orang tersebut sama sekali tak tertarik, hingga akhirnya Michael pun tewas dengan beberapa tembakan di tubuhnya.
Di sisa-sisa hidupnya ia hanya bisa mengenang Majah sang buah hati dan istri tercintanya. Keesokan harinya Richard mendatangi Maya di tempat latihannya membawa kabar kematian Michael. Betapa shock Maya mendengar berita tersebut. Ia tak menyangka mimpi buruknya menjadi kenyataan. Singkat cerita, di tempat pemakaman Roman berusaha menenangkan Maya. Ia berjanji akan segera menemukan pelaku pembunuhan Michael. Sesampainya di rumah, Nina berkata, apakah ibu akan meninggalkanku juga seperti ayah? Maya terkejut, ia memeluk putrinya dan berjanji tak akan melakukan itu. Tak lama kemudian Roman datang, ia memberitahu Maya bahwa akuntan Michael ditemukan tewas dan sekarang ini mereka sedang bermasalah dengan pihak bank yang memungkinkan rumah Michael akan disita. Sebanyak $500 miliar dana ditransfer dari rekening perusahaan Michael. Mereka juga kehilangan kendali atas perusahaan kilang minyak dan pihak bank telah membekukan dana tersebut. Dokumen berharga adalah satu-satunya cara untuk keluar dari semua masalah itu. Maya benar-benar shock mengingat musibah yang terus-menerus berdatangan. Ia bergegas mencari sertifikat yang dimaksud namun ia tak menemukannya. Tak tega melihat keadaan Nina, Maya membawa putrinya ke tempat latihan balet untuk menghilangkan stres. Tak lama kemudian sahabatnya bernama Katya datang meminta bantuan Maya mengantarnya pulang karena ibunya sedang sakit. Dengan terpaksa Maya menitipkan Nina di teater. Sambil menunggu ibunya, tanpa sengaja Nina melihat bocil seumurannya dan mengejarnya akan tetapi Nina malah bertemu Joko. Beruntung Richard tiba tepat waktu menyelamatkannya sebelum Joko menculiknya. Scene berpindah ke Maya. Setelah mengantar Katya, Maya yang hendak kembali ke teater tiba-tiba dihentikan oleh polisi lengkap dengan surat penggeledahan dan penangkapan atas tuduhan kepemilikan narkoba yang ditemukan di. Penggeledahan juga dilakukan di kediaman Maya dan alangkah terkejutnya ia melihat begitu banyak barang itu di rumahnya. Tak lama kemudian Richard dan Nina tiba namun polisi langsung membawanya pergi. Maya teringat pesan suaminya bahwa Richard orang yang bisa dipercaya. Ia lantas meminta Richard menyerahkan Nina pada orang tua Michael di Las Vegas. Atas bukti yang ditemukan di TKP, Maya langsung dimasukkan ke dalam penjara tanpa menjalani persidangan dan tanpa pengacara. Namun ia diizinkan menelpon Roman 1 menit akan tetapi Roman tak bisa membantunya karena saat ini polisi masih berada di rumahnya. Berita penangkapan Mia seketika menjadi viral, anehnya si Katya malah tersenyum bahagia. Singkat cerita, Maya berada satu sel dengan dua napi yang selalu mengintimidasinya, kita sebut saja Inem dan Mawar. Apalagi setelah mengetahui Maya membawa cincin kawinnya secara diam-diam. Kita beralih ke Las Vegas di mana Joko bersama anak buahnya mendatangi rumah orang tua Michael dan membunuh mereka lalu membawa pergi Nina. Awalnya, Maya pasrah dengan keadaan namun semua berubah ketika mendengar kematian mertuanya dan putrinya yang telah diculik. Ia bertekad akan kabur dari penjara untuk menyelamatkan putrinya. Selama berada di ruang isolasi, Maya meneruskan latihan baletnya. Setelah masa hukuman berakhir, Maya didekati Inem. Mereka berusaha merebut cincin berlian dan menanyakan dokumen berharga. Maya sangat terkejut mendengarnya. Untuk itu Maya melakukan perlawanan hingga membuatnya babak belur. Dengan menggunakan jurus angin puting beliung, Maya akhirnya berhasil mengalahkan Inem. Sayangnya kepala sipir mengambil cincin tersebut dan ia harus dimasukkan kembali ke sel isolasi karena dianggap telah menyeludupkan perhiasan. Keesokan harinya beberapa petugas sipir mendatangi Maya, memukul kepalanya hingga pingsan lalu membiarkannya begitu saja. Sesaat kemudian Inem dan komplotannya datang dan melukai tangan Maya seakan-akan ia sengaja melakukan bunuh diri.
Beruntung ada petugas baik yang menyadari hal itu. Dengan segera Maya dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Setelah berulang kali melakukan ID, akhirnya Maya berhasil siuman, akan tetapi kedua perawat itu malah berniat memperkaos Maya dan Singkat cerita, Roman yang terkejut mendengar suara Maya. Ia segera memanggil dokter melakukan perawatan intensif di rumahnya. Siang malam Roman dengan setia menjaga Maya. Sebulan kemudian Maya sudah pulih, sangat yakin suaminya pasti telah memberinya pesan rahasia yang tak ia sadari. Dan benar saja Maya teringat karangan bunga terakhir Michael. Ia bergegas ke teater mencari bunga tersebut. Sesampainya di sana Maya kaget melihat poster dirinya telah diganti dengan Katya. Ia pun sadar ternyata Katyalah orang yang telah menjebak dirinya. Katya dan para polisi melakukan itu atas perintah Joko. Tujuan mereka melakukan penggeledahan tersebut untuk mencari dokumen yang bernilai $500 miliar. Sayangnya polisi korup tersebut harus meregang nyawa karena gagal menemukan dokumen tersebut. Tak tinggal diam, Maya membalas perbuatan Katya dengan memasukkan silet ke dalam sepatunya yang membuat Katya mengalami luka serius dan gagal meneruskan kontrak. Setelah itu Maya bergegas ke ruangannya. Di sana ia menemukan pesan suaminya berupa lokasi loker berisi brankas dan kata sandi. Berangkatlah Maya menuju stasiun yang dimaksud mengambil dokumen tersebut. Tak lama kemudian ia menerima telepon dari Roman, namun pandangannya teralihkan ke 4 anggota mafia Rusia. Ia lari bersembunyi dalam toilet dan sesaat kemudian Richard mengabarkan bahwa ia telah membuat kesepakatan dengan mafia Rusia akan menebus Nina dengan dokumen berharga Michael. Berangkatlah Maya dari Rusia ke Las Vegas. Malam pun tiba, di bandara Maya dijemput sopir Richard menuju lokasi Richard berada. Ketika ia bertanya, Pak sopir malah menutup tirai sedangkan Richard tak bisa dihubungi. Yang ternyata Richard telah dihabisi oleh Joko dan sopir tersebut adalah anak buah Joko. Saat melihat putrinya, Maya langsung memberikan dokumen berharga. Setelah itu mereka berdua dibawa ke sebuah ruangan untuk dieksekusi dan Слушай, это правда, что можно ногой через плечо? Scene kembali ke masa sekarang di mana Sheriff melepaskan borgol Maya saat utusan dari kedutaan Rusia datang menjemputnya. Jadi, Maya ditangkap karena Sheriff mendapat informasi dari kedutaan Rusia bahwa Maya adalah seorang buronan. Di saat bersamaan Nina memberitahu ibunya pria yang hampir menculiknya di teater. Maya terkejut mengetahui hal itu. Sebelum Sheriff membuka pintu, Maya berkata jika orang tersebut bertanya tentang dokumen, dapat dipastikan mereka adalah mafia bukan dari kedutaan karena pihak kedutaan tidak mengetahui apa-apa tentang dokumen tersebut. Tak lama setelah tewasnya Joko, HP-nya berdering. Maya langsung mengangkatnya, namun betapa terkejutnya Maya mendengar suara tersebut yang tak lain adalah Roman. Terungkaplah fakta, otak di balik semua itu adalah Roman, sahabat Michael dan orang sangat ia percaya. Dan tamat. Kemungkinan akan ada sequel keduanya tapi gak tahu kapan. Oke, semoga terhibur dan terima kasih.